Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Sabtu Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang hambatan dan kendala ya di tahun 2024 ya, khususnya di bulan Desember teman-teman ya. Kita tahu sekarang ini resesi ekonomi Indonesia ya, daya beli masyarakat turun akibat kebijakan 2 periode yang amburadul ya. Ayo kelihatan mata saja pembangunan ya, tol-tol ya, ibu kota apalagi, tapi yo kabeh padha hasilnya utang ya. Dampaknya ya kita rasakan saat ini gitu ya. Sedikit banyak kita rasakan saat ini ya. Pabrik-pabrik pada tutup semua gitu. Ya. Nah, coba kita pikir secara logika gitu ya. Jalan tol itu untuk siapa sih gitu? Untuk orang yang bisa bayar toh, untuk orang yang bisa punya mobil toh. Kenapa kok enggak yang dibangun itu jalan provinsi saja, yang itu gratis untuk masyarakat gitu. Padahal pajaknya ya, pajak jalan raya, nah itu diambilnya dari rakyat ya. Loh ya, oh sudah ada ibu kota ya. Oh, bangun ibu kota. Nanti ada yang bilang, wah ini enggak pro sama Jokowi. Bukan masalah pro enggak pro ya, ini masalah kebijakan ya. Ketika kebijakan itu salah ya, seseorang yang membuat sebuah kebijakan ketika salah, efeknya ya saat ini semuanya kena. Beda ketika dokter membuat kebijakan ya, misalkan ya, dokter ya nyontek orang yang kasih resep salah ya, hanya orang itu yang salah. Tapi ketika kebijakan misalkan ya, virus COVID harus vaksinnya harus ini semua ini. Coba ketika dipaksakan divaksin itu semua meninggal dunia bagaimana? Nah, itulah bahayanya kebijakan ya. Lah ini kita rasakan ya, akhir-akhir ini kita merasakan bahwasanya semua pada sulit gitu. Ya beruntunglah teman-teman Sabtu Legi yang ada di luar negeri, tidak begitu terdampak ya. Malah justru kalau Anda di luar negeri, ketika Anda kirim gaji, krusnya itu akan besar ya, kan seperti itu. Nah ini yang harus Anda sikapi ya. Samanya kondisi resesi ekonomi ini samanya dengan ketika Anda ini punya utang gitu teman-teman. Ketika Anda punya utang di bank, ketika Anda punya utang di koperasi, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang ada di mental Anda? Apa yang ada di mindset Anda ketika Anda punya utang? Apakah berantakan? Apakah stres? Apakah depresi atau apa? Itu kan pasti gitu ya. Tidak mungkin, enggak, pasti Anda akan bingung, pasti Anda akan stres ya. Paham ya dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita mau sampaikan ini gitu ya. Intinya teman-teman Sabtu Legi, jaga pengeluaran Anda. Kita sama Tuhan sudah dikasih tahu itu loh ya. Kondisi keadaan negara kita ini seperti ini secara global ya. Nah, kita kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita katakanlah seperti negara kita, kakean utang, wis bengi stres ya. Malam malu, ya pagi malu enggak mau keluar gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena hutang, yang namanya hutang, apalagi itu riba, anak bunganya, itu menentang Tuhan. Nah, coba bayangkan, ya, kebijakan publik yang menentang Tuhan, pemerintah menentang Tuhan itu. Akhirnya Pak, masalah di mana-mana ya. Kemarin banjir di mana itu, Trenggalek, terus banjir di mana-mana ya. Mungkin di tempat Anda juga banjir. Ya, itu dampak ya, bencana alam ya. Itu dampak dari ulah manusianya sendiri.
Begitu pula resesi ekonomi, dampak dari kebijakan. Ya, akhirnya apa? Masyarakat yang kena, pajak dinaikkan. Ya. Loh, materi semacam ini sebenarnya tidak mau saya omongkan teman-teman ya, tidak mau. Tapi ini adalah bentuk kepedulian saya terhadap negara, supaya didengar pemerintah, supaya pemerintah itu ngerem gitu loh ya, ngerem, wis aja bangun sih lah, ngempet sih, itu duit rakyat. Ya pajak itu kan duitnya rakyat. Sekolah dinaik no, pajaknya duit rakyat. Ya coba kalau misalkan ya, pejabat-pejabat kita ini untuk mobil, saanane gitu lah, pokoknya bisa melaku ya, pokoknya irit bisa melaku ya, enggak ya, sekarang ini jor-joran gitu. Ya, padahal mereka nanti kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Bagaimana kepemimpinanmu? Ya itu di pojokan itu ada rakyat yang tidak bisa makan lah. Itulah teman-teman kondisi di tahun 2024 akhir ini seperti ini. 2025 kita berharap ya dengan pemerintahan yang baru ya, kita berharap bisa pro rakyat, artinya bisa ngempet, tidak nambah hutang. Tapi lek nambah hutang ya podo ae ya. Loh, tidak usah nambah hutang, biarkan hutang ini diselesaikan ya. Kan KPW dinaik no, ya listrik dinaik no, BDHM dinaik no, pajak dinaik no, BPJS dinaik no, SIM dinaik no, STNK dinaik no, BPKB dinaik no, kau apa dinaik no, pajak itu loh. Lalu kalau kita ini jadi menteri ya hanya kerjanya menaikkan pajak, ya tidak usah kuliah S1 manajemen, S1 ekonomi gitu. Loh ya, anak PAUD saja juga sudah bisa gitu. Kita harus berpikir bagaimana ya supaya tidak memberatkan rakyat. Sebagai pejabat publik itu seperti itu ya. Mbok misalkan gini loh teman-teman ya, ketika disumpah, ketika dia mau menjabat misalkan menteri apa, menteri agraria, menteri keuangan, menteri pertahanan, atau menteri apapun, atau bahkan sekalipun presiden sampai dengan bupati, itu kan disumpah tuh gitu. Sekarang ini enggak pada takut ya dengan sumpahnya gitu, pertanggungjawabannya. Nah itulah teman-teman dampaknya yang kita rasakan ini, kondisi ekonomi yang kacau, resesi ya. Jadi kalau teman-teman Sabtu Legi ya, Anda punya utang ya itu resesi ya. Ya rasanya negara ini ya kayak itu ya. Jadi akhir tahun 2024 ini berat. Kalau Anda tidak tirakat ya, harus ditontok saja nanti. Di awal tahun pasti akan banyak masalah. Tirakat ini ya bisa Anda lakukan dengan cara ngempet. Ya, kalau tidak perlu ya sudah usah beli. Seperlunya saja. Yang penting iso mangan. Yang penting iso ngombe, yang penting iso membayar kewajiban. Listrik, banyu, wifi dan sebagainya. Dan yang paling penting mana iso ibadah kepada Tuhan. Ya. Dan berpikirlah, bertindaklah bahwasanya setiap tindakan Anda itu selalu dipertanggungjawabkan di mata Tuhan ya. Nah demikian yang bisa saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.